Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita di program lebih dekat ya bahasanya, di kontennya Bisa Channel Bincang Santai. Pada hari ini saya sudah bersama dengan Muhammad Alvan Khairul Rozi. Benar sekali. Di CBP jadi apa? Jadi kebetulan jadi komandan DKC Situbondo. Wah, jadi komandan tertingginya di Situbondo ya. Nice, mantap. Oke, untuk selepas lebih kenal dengan apa sih itu CBP, mungkin yang pertama saya tanyakan kepada rekan Alvan ya. Rekan bisa dipanggil rekan, bisa dipanggil komandan juga kalau di CBP. Oh, lebih tepatnya kita panggil komandan aja ya, karena Siap. seragamnya sekarang pakai seragamnya komandan. Iya, ya? kebetulan juga habis acara nih. Habis acara. Oke. Komandan Alvan, apa sih sebenarnya tujuan utama dari CBP di lingkungan IPNU? Tujuan utama CBP di ranah IPNU. Jadi tujuan utamanya CBP di ranah pelajar IPNU PPNU, terutama di IPNU, dia ini sebagai garda terdepan. Garda terdepannya, pertama garda terdepannya pelajar NU, dan juga mewadahi pelajar-pelajar IPNU PPNU, khususnya IPNU, dalam hal konteksnya itu kreativitas, kedisiplinan, dan juga pengembangan skill-skill yang potensinya itu dibutuhkan di sosial masyarakat. Dan juga tujuan awal mula CBP ini tidak langsung didasari terbentuk begitu saja sih, melewati sejarah yang cukup lumayan panjang, yang juga ada peran pentingnya dari Presiden Soekarno pada masa itu. Jadi pada masa lampau, sejarah ini ya. Pada masa zaman dahulu, awal mula terbentuknya CBP itu tidak jauh lepas dari dinamika politik. Itu juga adanya sistem ajaran-ajaran radikal di sana, sehingga Presiden Soekarno itu juga menginstruksikan, terkhususnya juga kepada pelajar, untuk juga turut membantu dinamika yang terjadi di era zaman bangsa Indonesia ini. Itu sih cikal bakalnya kenapa CBP juga terbentuk. Jadi di sana peran pentingnya juga lumayan sangat besar di CBP KPP, berlandaskan dari pemikiran-pemikiran radikal dan juga politik radikal. Kemudian menurut Komandan Alvan nih, versinya Komandan Alvan sendiri, CBP itu apa sih? CBP itu menurut saya pribadi, jadi gini, saya sebelum masuk CBP itu gak langsung masuk CBP, otomatis masuk IPNU dulu nih. Sebelum masuk IPNU, saya juga ikut di organisasi-organisasi juga di luar, entah di kepemudaan dan juga sosial masyarakat dan lain-lain macamnya. Ketika saya masuk CBP, saya masih bertanya-tanya nih, CBP itu apa? CBP ini apa sih? Kok harus ada CBP nih di IPNU gitu? Kok harus ada CBP nih di IPNU? Ternyata ketika saya sudah mengalami atau mengikuti semua jenjang pengkaderannya di IPNU maupun di CBP, jadi tupoksinya saya itu memahami tentang ruang lingkupnya organisasi paham di IPNU maupun di CBP. Jadi di CBP itu memang diperuntukkan untuk memang garda terdepan. Ibaratkan rumah, dia ini pagarnya, dia ini yang melindungi. Jadi IPNU itu ada yang melindungi, anggapnya kayak tentara gitu. Tapi divisi-divisinya itu juga lumayan banyak, perannya juga lumayan banyak banget. Yang paling penting lebih banyaknya itu kepada sosial kemanusiaan dan juga penguatan kader-kader di IPNU PPNU. Itu sih menurut saya. Kemudian apa saja Komandan Alvan
kegiatan atau progres yang sudah dilaksanakan oleh DKC Situbondo, benar ya? Oke, benar. Untuk progres saat ini, kita itu karena sasaran kegiatannya kita ini pemuda, yang notabene itu biar tidak terjadi di masa lampau. Seperti di masa lampau, pemuda itu tidak memiliki jiwa yang apa bahasanya menye-menye gitu. Bahasa yang menye-menye, manja gitu. Manja atau punya juga pemikiran-pemikiran radikal. Untuk yang Situbondo sendiri, kita diperuntukkan untuk diarahkan kepada pelatihan-pelatihan. Biasanya sosial kemanusiaan, antara itu nanti ada pelatihan SAR, juga dilatih pioneering di sana. Ada juga pelatihan PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Ada juga tentang di dalam memanajemen tentang sebuah organisasi, intinya kepemimpinan gitulah. Kemudian apel awal bulan nih, itu Apel. masuk ke programnya DKC atau DKAC nih Komandan Angkan? Apel awal bulan itu juga masuk ke salah satu program awalnya DKC. Jadi program-programnya kita untuk yang kemarin itu ada apel awal bulan, camp akbar, dan pelatihan-pelatihan kepanduan pecinta alam dan sebagainya. Untuk apel itu awal mulanya itu terbentuk dari DKC. Jadi DKC yang membuat formula, terus diketuk tularkan kepada DKAC agar penguatan kader biar lebih aktif, biar lebih solid, dan biar lebih kompak antara CBP dan juga IPNU PPNU. Biar anggapnya mereka di sana itu biar nggak terlalu boring lah di IPNU. Jadi di program apel awal bulan itu nggak cuma apel, di sana itu juga diberikan sebuah pelatihan ice breaking, outbound, public speaking, PBB, dan macam-macam, tergantung permintaan atau tergantung kepanitiaannya mau dibentuk seperti apa. Jadi nggak cuma apel doang gitu. Nah, tentunya cukup menarik kita melihat dari bagaimana latar belakangnya CBP, kemudian program-programnya di DKC Situbondo. Ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana sih proses rekrutmen anggota CBP di DKC Situbondo? Proses rekrutmen anggota. Menurut saya seperti ini ya, karena organisasi IPNU ini adalah yang dia ini memang berdiri sendiri gitu. Khususnya lumayan cukup agak alot untuk perekrutan kepada kader CBP. Dan juga di dalam kader-kader CBP ini banyak orang-orang yang stigma pemikirannya itu mengarah kepada CBP itu hanya tukang parkir, CBP itu tukang jaga, tukang ini. Bukan. Tupoksi CBP itu bukan ke arah sana, tapi memang dia itu harus bisa memahami semua ruang lingkup organisasi, khususnya IPNU PPNU. Untuk perekrutan awalnya mungkin kita itu sosialisasi, kita bawa kesenangan. Biasanya kita ke acara IPNU PPNU itu kita jadi tim manager sekaligus kita yang ngisi outbound atau ice breakingnya. Kita juga kadang diminta untuk ngajar di sekolah-sekolah. Itu dari sana kita ajak kesenangannya itu apa. Jadi dipilah, ada yang memang sukanya pioneering, PBB, PPGD dan segala macamnya. Jadi kita ajak, kita doktrin di sana. Kesenangannya apa, baru kita ikutkan di Klatama, pengkaderan pertama di CBP KPP. Itu sih. Berbicara tentang di Klatama, ada beberapa tingkatan pengkaderan sih di CBP ini? Beberapa tingkatan. Di CBP KPP itu ada dua, ada formal dan informal. Jadi di CBP itu pengkaderan pertama di CBP itu di Klatama, pendidikan dan latihan pertama.
Yang kedua itu jenjang berikutnya, lebih tinggi lagi nih tupoksinya. Pendidikan dan latihan madya, diklatmat atau disingkat diklatmat. Itu lebih ke arah dia sudah siap pakai gitu. Kader yang siap pakai dan sigap untuk dibutuhkan dimanapun dia berada maupun di masyarakat. Karena kader-kader IPNO ataupun CBP itu memang tupoksinya memang terjunnya ke masyarakat gitu. Terus yang ketiga ini ada diklatpel. Diklatpel itu pendidikan pelatihan pelatih. Pendidikan dan pelatihan pelatih. Jadi pengkaderan itu pendidikan dan pengkaderan pelatihan pelatih ini memang dilatih untuk ngader yang di bawah gitu sebagai pelatih. Jadi dididik untuk menjadi pelatih untuk ngader anak-anak, anggapnya junior gitulah, anggapnya junior, ada di Klatper. Kalau yang informal masih ada di Klatsus, pendidikan pelatihan khusus, memang dikhususkan kepada hanya ke PBB, hanya ke survival, hanya ke navigasi. Jadi cuma satu materi itu yang diulas sampai paham. Di Klatsus ada juga diklat-diklat yang lainnya sampai diklatnas. Yang terakhir itu diklatnas. Kalau diklatnas itu diadakan oleh pusat biasanya. Kemudian Komandan Elvan, apa saja sih hambatan yang dihadapi oleh CBP, terutama fokusnya di DKC Situbondo selama Mas Elvan menjadi komandan? Hambatannya itu begini, setiap organisasi itu pasti memiliki hambatan, pastinya iya. Dan yang paling utama masalahnya itu di dalam kesulitan atau komunikasi, itu pasti. Dan juga lingkupnya kita itu gak cuma sekecamatan atau cuma wadah sedesa gitu. Kita lingkupnya satu kabupaten. Satu kabupaten Situbondo yang rananya ini lumayan luas gitu. Hambatannya itu mungkin di waktu antara pengurus dan juga dengan pengurus yang lain gitu. Memanajemen waktu itu yang lumayan susah karena kita sendiri kan tidak bisa membatasi mereka untuk bergerak kemana. Mereka itu memiliki kepentingan pribadi masing-masing. Ada yang kerja, ada yang menikah mungkin. Rata-rata kerja. Banyak yang kerja ke luar kota juga lumayan ya. Dan juga untuk perekrutannya itu kalau di CBP itu gimana ya? Jadi internal ini masih perlu untuk penguatan dulu, penguatan internal. Karena mereka itu memang benar diwadahi, karena mereka itu terkalahkan oleh waktu, tapi mereka itu mau belajar. Karena terkendala oleh waktu, sehingga internal DKC ini masih kurang nyel gitu, masih kurang. Jadi mereka itu hambatannya mungkin di segi keilmu wawasan di ranah CBP KPP. Karena mereka sebelumnya langsung masuk ke IPNO, tidak memiliki latar belakang organisasi manapun, entah di Kepanduan atau di Pramuka, di PMR atau di manapun, tidak punya. Dia langsung masuk IPNO, langsung masuk CBP. Jadi wawasannya itu masih perlu digenjot gitu. Itu. Kemudian terakhir nih, bagi pelajar NU terutama yang ingin gabung di CBP, apa pesan dan kesannya Komandan Elvan? Ya, jadi begini, menurut saya sih untuk semua pelajar NU, menurut saya pribadi sih, karena saya paham ruang lingkupnya seperti apa, memang wajib sih, menurut saya itu wajib. Masuk ke CBP itu wajib, setidaknya sudah merasakan apa itu diklat nama. Karena masa iya orang NU tapi masih belum mengenal NU-nya lebih dalam lagi. Memang iya IPNO, tapi kan belum tentu dia tahu di lapangan. Karena kalau di CBP itu pasti IPNO, tapi kalau IPNO belum tentu CBP, begitu. Dan juga CBP ini notabene juga lumayan asik gitu.
Karena di sana diajarkan siap dan sigap, peka terhadap lingkungan gitu. Apapun yang ada di lingkungan, ketika lingkungan itu membutuhkan, kita siap dan sigap gitu. Apapun itu yang terjadi gitu. Kita sudah dilatih dengan kreativitas, disiplin, dan juga wawasan-wawasan yang cukup luas, entah di dalam ruangan maupun di dalam maupun di luar ruangan. Jadi dua-duanya kita bisa. Kita public speaking juga diajarkan gitu. Di lapangan kita juga bisa gitu. Cuma ngisi outbound, ice breaking, rappelling dan segala macam kita bisa. Karena ada sebuah makalah, Subhanul Yaum Rijalul Ghad gitu. Pemuda yang sekarang, pemimpin masa depan. Kalau misalnya pemudanya ini tidak berprogres, tidak menambah privilege-nya, mereka akan terjebak gitu. Tidak akan menjadi pemimpin yang benar-benar dibutuhkan di masa depan gitu nanti. Itu sih. Oke, terima kasih Komandan Alvan. Siap. Itu pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih atas waktunya, kita berbincang-bincang lebih dekat tentang CBP terutama di DKC Situbondo. Terima kasih atas waktunya, dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.